Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Milda. Kali ini kita akan membahas mengenai bilangan berpangkat bulat positif. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Ya anak-anak, langsung kita lanjut materinya, yaitu mengenai bilangan berpangkat bulat positif. Bilangan berpangkat bulat positif, konsepnya yaitu adalah A dipangkatkan dengan N. A dipangkatkan dengan N artinya adalah A dikalikan dengan A dikalikan dengan A kalikan terus sebanyak kalikan dengan A lagi. Ini A-nya ini sebanyak N kali. Jadi keterangannya A itu apa sih Bu? A itu adalah bilangan pokok, bilangan apa? Bilangan aslinya atau bilangan bulatnya ya. Atau panggilannya basisnya. N ini adalah pangkatnya atau disebutnya sebagai eksponennya. Ada juga kalau misalkan A dipangkatkan dengan 0, hasilnya pasti 1. Gitu ya, tidak bisa angka yang lain. Contohnya, yang pertama, 7 pangkat dengan 3. Artinya bukan 7 dikalikan 3, melainkan adalah 7 dikalikan sebanyak 3 kali. Jadi 7 kalikan 7 kalikan 7. Ada 3. 7 kali 7 kali 7 gitu ya. 7 kali 7 49. 49 kali 7 hasilnya adalah 343. Kemudian yang kedua, 6 pangkat kuadrat atau 6 kuadrat atau bisa dibilang dengan 6 pangkat 2 itu adalah 6 kalikan dengan 6. 6-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Jadi 6 kali 6 hasilnya 36. Begitu ya, mudah ya. Sekarang kalau misalkan ada contoh soalnya lagi. Yang ketiga, misalkan 218 pangkat 49. Nah, bagaimana? Hasilnya berapa? Banyak ya pasti angkanya ya. Nah, sekarang kalau misalkan ditanya, ini bilangannya nanti hasilnya genap atau bilangannya hasilnya adalah ganjil? Maksudnya Bu? Nah, coba lihat di sini 7 pangkat 3, 343. Ini bilangan genap atau ganjil, Nak? Lihat dari satu angka di belakangnya. Satuannya adalah 3, maka di sini adalah bilangan ganjil. 6 kuadrat. Ini 36, lihat satuannya 6, maka disebut bilangan genap. Kalau ini 218 pangkat 49, ini nanti hasilnya adalah bilangan genap atau bilangan ganjil. Nah, coba nih, jadi catatannya kalau genap, artinya catatannya bilangan genap dipangkatkan dengan bilangan genap akan menghasilkan bilangan apa nih, gitu ya. Jadi kita cek ya. Kita cek. Dari yang termudah dulu ya, 4 dipangkatkan dengan 4, jangan yang besar-besar ya. 4 dipangkatkan dengan 4, artinya 4 dikalikan 4 dikalikan 4 dikalikan 4. 4-nya dikalikan sebanyak 4 kali. 4 dikali 4, 16. 4 dikali 4, 16. Jadi 16 kali 16 hasilnya berapa, Nak? 256. Jadi 256 ini termasuk bilangan genap atau bilangan ganjil? Bilangan genap. Lihat satu angka di belakang atau yang di terakhir ya. Jadi 256 ini adalah genap ya. Ini genap. Sedangkan ini 218 pangkat 49, berarti ini pangkatnya ganjil. Coba kita angka yang lain, 2 pangkat 3. Ini kan genap ya, pangkatnya ganjil. Berarti 2 kalikan 2 kalikan 2 sebanyak 3 kali. 2 kali 2, 4. 4 kali 2 adalah 8. Nah, 8 ini adalah bilangan genap. Jadi otomatis 218 pangkat 49 menghasilkan genap atau ganjil, Nak? Genap. Nih coret aja ya, berarti genap hasilnya. Begitu ya. Nah, sekarang contoh yang lain lagi. Kalau 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 berapa, Nak? 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, ini 3 kali 3, 9. 9 kali, ini 9
kali 3 kali 3 juga 9, 9 kali 9 hasilnya 81. 81 apa? Ganjil. Nah, sekarang kita lihat yang di sini. Genap, pangkat genap. Ini 4 pangkat 4. Berarti 4 pun ini genap, pangkatnya genap. Maka di sini hasilnya genap ya. Sekarang yang ini genap pangkat ganjil. Genap pangkat ganjil yang ini ya. Hasilnya apa, Nak? Genap, genap juga. Kemudian ganjil pangkat genap. Ganjil pangkat genap. Yang ini ya 3 pangkat 4 ya. Hasilnya apa, Nak? Ganjil. Lihat satu angka di belakang ya, atau pas satuannya ya. 1 karena 81 jadi bilangannya ganjil. Nah, sekarang terakhir. Kalau ganjil, bilangan ganjil dipangkatkan dengan bilangan ganjil, hasilnya apa? Contohnya kita kasih contoh adalah 3 pangkat 3. Ya, 3 pangkat 3, 3 kalikan 3 kalikan 3. 3 kan ganjil, 3-nya juga ganjil ya. Jadi ini bilangan bulatnya, 3-nya ini pangkatnya. Jadi 3 kali 3 9, 9 kali 3 adalah 27. Lihat satu angka di belakang atau satuannya, ini adalah ganjil. 27 termasuk bilangan ganjil ya. Berarti ini hasilnya adalah ganjil. Catatan selanjutnya adalah A yang tadi ya. A jika dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Jadi contohnya 8 dipangkatkan 0 hasilnya 1. 5 dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Jadi berapapun jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Catatan selanjutnya ya, Nak. Jika kurung buka negatif A, kurung tutup dipangkatkan dengan N, artinya adalah negatif dengan A-nya itu semuanya dipangkatkan sebanyak berapa kali. N ini kan sebanyak berapa kali gitu ya. Jadi negatif A dikalikan negatif A dikalikan sebanyak gitu ya. Berapa kali N-nya gitu. Kalau 10 kali berarti sebanyak 10. Ya kalau yang ini negatif A pangkat N, artinya negatifnya tidak dipangkatkan ya. Jadi ya yang dipangkatkan adalah A-nya saja. Jadi negatif kurung buka A dikalikan sampai berapa kali N-nya gini ya. Jadi A-nya ini adalah N kali. Contohnya ya, Nak. Contohnya kita menggunakan negatif 3. Negatif 3 dipangkatkan 2. Contohnya gitu ya. Maka negatif 3 dipangkatkan 2. Jadi adalah negatif 3 dikalikan dengan negatif 3. Hasilnya adalah negatif 3. Negatif kali negatif hasilnya positif. 3 dikalikan 3 hasilnya 9 gitu ya. Jadi kalau negatif ada kurungnya, berarti negatifnya juga ikut dipangkatkan. Sebanyak berapa? Sebanyak 2 kali. Ini 1, ini 2 gitu ya. Nah kalau 3 udah jelas ya, karena 3-nya juga dipangkatkan sebanyak 2 kali. Hasilnya adalah positif 9. Jadi bisa disimpulkan bilangan negatif jika dipangkatkan bilangan genap. Ini genap ya, Nak. Ini kan bilangan negatif 3. Pangkatnya adalah 2. 2 itu bilangan genap. Maka bernilai hasilnya adalah bilangan positif gitu ya. 9 ini kan positif ya. Jadi contoh lagi, misalkan negatif 3 dipangkatkan dengan angka 3, berarti ganjil ya. Pangkatnya 3 itu ganjil ya. Jadi ini negatif 3 ke angka 3, berarti negatif 3 dikalikan sebanyak 3 kali, Nak. Jadi negatif kali negatif positif ya. 3 kali 3 9. 9 dikalikan negatif 3. 9 kali negatif, 9 positif kali negatif, negatif. 9 dikalikan 3, 27. Jadi kesimpulannya jika bilangan negatif jika dipangkatkan bilangan ganjil, maka akan bernilai bilangan negatif. Bilangan negatif ini hasilnya negatif 27 gitu ya. Ada lagi, Nah, ini contoh yang pertama ya. Ini contoh yang kedua. Sekarang contoh yang ketiga. Jika dia tidak menggunakan kurung, contohnya negatif 3 dipangkatkan dengan 2. Nah loh,
Kalau ini berarti tidak menggunakan kurung. Jadi yang dikurungkan berarti yang dipangkatkan apa, Bu? Bilangannya saja, bilangan pokoknya saja atau basisnya saja, 3-nya saja yang dipangkatkan sebanyak 2. Maka negatif kurung buka, lihat catatan yang ini ya, Nak. Jadi negatifnya dikeluarkan, angkanya saja yang dikalikan sebanyak 2 kali 3 dikalikan 3. Begitu ya, sebanyak 2 kali kan ini 1, 2. Jadi hasilnya berapa, Nak? Negatif 3 kali 3 berapa? 9. Begitu ya. Contoh yang keempat biar bisa. Contohnya negatif 2 dipangkatkan dengan 5. Bagaimana, Bu? Berarti negatif 2 dikalikan sebanyak 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 2-nya ada 5. Maka negatif 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. Jadi hasilnya adalah negatif 32.